Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kembali akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Sungguh ya dan amin, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, pelita dalam kami menjalani hidup di atas muka bumi ini, sampai kepada hidup yang kekal bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Berfirmanlah kepada kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua jemaat Tuhan dan tanah hati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, selamat malam.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam ini sebagai santapan atau makanan rohani bagi kita semuanya. Haleluya. Malam ini kita akan masuk dalam saudaraku pelajaran GPDI Agape Tiga Raksa secara berseri untuk hari Selasa malam dan Kamis malam, yaitu pelajaran yang kelima berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, pertumbuhan rohani kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu diawali ketika saudaraku kita percaya kepada Yesus Kristus, mengakui dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dari posisi itulah menjadi awal start atau awal mulai kita saudaraku berada di dalam Tuhan, dan disitulah titik pertumbuhan awal kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana Roh Kudus akan membawa kita selanjutnya kepada pertumbuhan rohani yang baik dan sehat. Kita sudah belajar tentang saudaraku pertumbuhan rohani, dan bahkan ia membawa kita kepada kedewasaan rohani atau iman. Jadi kita akan mencapai saudaraku kedewasaan, dan kemudian kita akan masuk pada tahap terakhir, yaitu disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita memahami bersama tentang adanya pentingnya baptisan Roh Kudus ini bagi kita semua dalam menjalani hari-hari perjalanan hidup kita selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kriteria atau syarat-syarat saudara yang kasih dalam Tuhan yang harus dipenuhi kepada setiap kandidat atau setiap pribadi jemaat Tuhan saudara untuk menerima baptisan dan kepenuhan daripada Roh Kudus ini. Roh Kudus ini sangat penting dalam hidup kita, karena Alkitab mengatakan Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan, penghiburan, Roh Kudus yang akan memberi kita kemenangan untuk menghadapi setiap badai, masalah, gelombang, ujian, tantangan dalam hidup kita ini. Nah, kita akan masuk kepada syarat-syarat untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus ini. Saudara, yang pertama adalah mengalami kelahiran baru atau kelahiran saudara yang kasih dalam Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita awali dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 pada ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Mari kita semua bangkit berdiri dan menghormati pembacaan firman Allah ini bersama-sama. Baik, kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama. 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan kembali duduk. Pada peristiwa kepenuhan Roh Kudus di atas Kamal Loteng Yerusalem yang dialami oleh 120 orang pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus, yang semuanya adalah orang-orang saudaraku dari
Galilea, orang-orang saudara kekasih dalam Tuhan dari Yerusalem, di mana mereka ini ketika berdoa, mereka berdoa untuk menerima saudaraku janji daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa sesudah dia akan naik ke sorga, maka dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai, yang akan tinggal di dalam setiap orang percaya, dan penyertaannya ini dikatakan sampai kepada kesudahan alam ini. Yang dimaksudkan oleh Yesus di situ adalah Roh Kudus. Dan ketika mereka berdoa selama 10 malam, maka janji Tuhan ini, yaitu turunnya Roh Kudus ke atas 120 orang percaya. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah kota Yerusalem itu adalah di mana mereka memperingati hari Pentakosta. Maka orang-orang Yahudi yang pergi ke seluruh dunia, bahkan kepada perayaan hari-hari agama besar orang Yahudi, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam peristiwa kejadian ini, saudara, tepat hari Pentakosta, ke 120 murid ini dipenuhkan oleh Tuhan Yesus dari sorga dengan Roh Kudus. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbicara memuliakan Tuhan di dalam kepenuhan daripada Roh Kudus. Lalu saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang berkumpul menyaksikan peristiwa tentang pencurahan atau ketuanan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu, saudara. Mereka bertanya-tanya kepada murid-murid Yesus, saudara yang kasih. Maka Petrus mulai menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepada ke-120 orang ini adalah merupakan penggenapan dari janji Tuhan. Baik itu dalam perjanjian lama, saudara, oleh Nabi Yoel berkata bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku, kata Tuhan di sana. Dan Tuhan Yesus sendiri pun mengucapkan hal itu, bahwa Dia akan mengirim seorang penolong yang akan menyertai setiap orang percaya, akan tinggal dan berada di dalam setiap umat Tuhan. Dan saudara yang dikasih, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya saudara yang dikasih dalam Tuhan ini kami menerima karunia yang sama, atau baptisan Roh Kudus, atau juga menerima keselamatan daripada Yesus. Sebab Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang kamu salibkan beberapa waktu yang lalu itu, Dia telah mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati, dan kemudian naik ke sorga. Dan ketika Dia berada di sorga, maka Dia mencurahkan Roh Kudus sama seperti yang kamu lihat. Maka dikatakan hati mereka terharu, hati mereka tertusuk oleh ucapan Petrus itu, bahwa ternyata Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi itu, Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, Dia yang telah naik ke sorga, dan Dia pula lah yang telah mencurahkan Roh Kudus seperti apa yang mereka lihat kepada ke-120 pengikut Yesus itu. Dan saudara, Petrus berkata kepada mereka, hendaklah kamu masing-masing bertobat dan masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa, supaya kamu diselamatkan dan juga kamu beroleh Roh Kudus sama seperti apa yang kamu lihat kepada kamu. Jadi Petrus menekankan di situ bahwa bertobatlah. Bertobatlah dari semua dosamu, bertobatlah dari semua kejahatanmu.
tinggalkanlah semua hidup yang lama dan berpalinglah kepada pribadi Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pribadi yang dapat mengampuni segala dosamu, yang dapat memberi penghapusan dan memberikan kepastian keselamatan kepadamu. Bukan itu saja, tetapi supaya kamu juga menerima karunia seperti apa yang kamu lihat terjadi kepada kami semuanya. Dan pada ayat-ayat selanjutnya, saudara kekasih, Kisah Rasul pasal yang ketiga mencatat bahwa pada hari itu jumlah mereka menjadi 3.000 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka memberi diri dibaptis, saudara, oleh murid-murid Yesus, saudara. Oleh karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus yang menjangkau mereka. Setiap pribadi dalam penjelasan penguraian Petrus tentang pentingnya adanya Roh Kudus dalam setiap umat Tuhan atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama adalah hendaklah kamu bertobat, sungguh-sungguh memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan juga kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita akan masuk dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-1. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2 Korintus 7 ayat 1. Mari kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, dan firman Tuhan ini juga datang untuk menasihatkan kepada kita. Selain Rasul Petrus tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, bahwa saudaraku, kita harus bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa kejahatan, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan memberi diri dibaptis, maka kita diselamatkan dan Tuhan akan memberikan karunia Roh Kudus. Maka Rasul Paulus pun bicara kepada jemaat Korintus bahwa kita yang telah menerima janji-janji daripada Tuhan itu, saudara, apa katanya? Hendaklah kita menyucikan diri kita dari apa? Dari pencemaran secara jasmania dan juga pencemaran secara rohani, supaya kita kudus, supaya kita layak, supaya kita dapat menerima dari Tuhan apa yang Tuhan janjikan itu. Yang Tuhan janjikan ada begitu banyak, tapi malam ini penekanan kita dalam bagian ini adalah janji adanya Tuhan Yesus memberikan karunia rohani kepada kita, yaitu apa? Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Iya, sebab dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, maka aku akan mengutus seorang penolong bagi kamu semuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan sebagai orang yang berhak menerima
janji-janji daripada Yesus. Maka saudara, untuk menerima Roh Kudus itu, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, oknum Tuhan yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian. Maka saudara, kalau kita ingin Dia hadir dalam hidup kita, Dia ada dalam hidup kita, Dia memenuhi hidup kita, Dia memimpin kita, Dia menyertai kita, saudara-saudara, maka hendaklah, kata Paulus kepada kita semua, adalah menyucikan diri masing-masing dari pencemaran jasmania dan pencemaran dunia. Saudara, pengampunan dosa itu adalah Kristus Yesus Tuhan yang memberikannya oleh percaya, oleh iman, oleh pengakuan, dan oleh pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah kita yang harus mengambil tindakan sikap pada pribadi kita masing-masing, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menyucikan saudaraku semua, melepaskan dari diri kita semua apa yang dapat mencemarkan saudara kasih dalam Tuhan, jasmania atau lahiriah kita ini. Kemudian apa pula saja yang dapat mencemarkan hidup rohani kita ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan harus rela melepaskan segala sesuatu yang membuat hidup rohani saudara tercemar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau ingin setia kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Allah. Engkau ingin setia dan rindu untuk melayani Tuhan. Engkau rindu untuk saudaraku melakukan firman Allah, mentaati firman Allah, melakukan saudaraku perintah-perintah Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal secara rohani yang menghambat, yang menghalangi saudara untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan firman Allah, untuk saudara yang kasih dalam Tuhan hidup di dalam kekudusan. Maka saudara harus bertindak dengan iman, harus bertindak melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus berani bertindak dan memutuskan diri. Semua yang menghambat saudara, yang mencemarkan rohani saudara, yang mencemarkan jasmania kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ego kita, semuanya yang mencakup dalam seluruh hidup ini, saudara yang harus melepaskan dan meninggalkan semua pencemaran dosa itu, karena itulah yang membuat saudara tidak bisa menerima janji-janji Allah. Baik dalam konteks malam ini kita bicara tentang Roh Kudus saudara, bahkan juga berkat-berkat yang lainnya, karena ada begitu banyak berkat janji Tuhan yang Ia mau berikan kepada kita saudara. Kalau apa? Kita mau menyucikan diri, kita mau melepaskan diri saudara dari semua yang menghambat engkau di dalam Tuhan. Dan malam ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kita semua saudara-saudara. Kita bicara dari dua saudaraku, bahkan tiga bagian. Yang pertama adalah saudara yang kasih dalam Tuhan bertobat. Yang kedua adalah memberi diri masing-masing untuk dibaptis. Dan yang ketiga saudara adalah menyucikan diri kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam renungan singkat malam ini tentang pentingnya kami dibaptis oleh Tuhan,
dan dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami telah mendapat firman-Mu melalui Rasul Petrus Tuhan, bahwa untuk selamat, untuk menerima karunia Roh Kudus, maka kami harus betul-betul bertobat Tuhan, mengakui dosa kami, minta ampun kepadamu, dan memberi diri masuk dalam baptisan air. Malam ini Tuhan kami berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kepada setiap jemaat-Mu yang mengikuti, oh Tuhan, renungan malam ini Tuhan. Oh Bapa di sorga, bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan mengampuni setiap salah kami, Tuhan mengampuni setiap dosa kami, Tuhan mengampuni semua kejahatan kami, Tuhan mengampuni semua pelanggaran kami, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami pada masa-masa lampau Tuhan. Dan kalau ada di antara umat-Mu yang belum masuk dalam baptisan air, sampai malam hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bahwa kami harus masuk dalam baptisan air, supaya apa? Kami selamat, dan juga supaya kami menerima karunia Roh Kudus Bapa. Bapa di sorga, Paulus pun bicara malam ini dalam ilham Roh-Mu, bahwa untuk kami menerima janji-janji Tuhan, maka kami harus menyucikan diri kami dari semua yang mencemarkan jasmani kami, oh bahkan yang mencemarkan rohani kami Tuhan. Hamba berdoa, beri kekuatan dan kemampuan kepada umat-Mu untuk melepaskan diri dari pencemaran-pencemaran dunia, bahkan pencemaran-pencemaran rohani, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan Bapa, berikanlah kami semua hati yang baru, hidup yang baru, dan marilah Roh Kudus, haleluya, yang datang memenuhi setiap pribadi. Mari Tuhan turun dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Memberkati kami malam ini dan memenuhi, bahkan terproses dengan cara-Mu Tuhan, kepada setiap pribadi untuk memenuhi dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan ada sekian banyak janji-janji-Mu Tuhan, kiranya itu turun bagi kami semua malam ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus mulai yang menghidupkan firman-Mu ini dalam setiap hati, dalam setiap pribadi umat-Mu malam hari ini dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan datang, hingga kami Tuhan, haleluya, menerima dan mengalami dan menikmati segala janji-janji Bapa bagi kami, terutama janji rohani, yaitulah Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang turun dan memenuhi kami semuanya. Haleluya. Kiranya Tuhan melindungi semua jemaat Tuhan.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga. Dia menyongsong kita di awan-awan yang angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Amin.